Kesetiaan itu adalah ini. Boleh? Angkat tangan menyuarakan dan mengatakannya dengan suara yang paling lantang. Kesetiaan dan patuh. Ya, siapa? Sudah, panggil saja. Ya, Kak Kori, kesetiaan menurut Kak Kori. Kata-kata hari ini. Amin. Berikan aplaus dong buat Kak Kori dong. Luar biasa. Respon dari sebuah kebaikan tanpa mempedulikan dirinya, begitu ya? Itu sebuah kesetiaan ya, luar biasa. Satu orang lagi, kira-kira siapa yang berani mengatakan, Kak, saya berpendapat. Siapa lagi? Nata. Kalau menurut saya kesetiaan itu sebuah bentuk penyangkalan terhadap diri sendiri ya. Soalnya kesetiaan itu merupakan misalnya ego kita kepengen main, tapi kita lebih memilih untuk beribadah atau gimana yang hal yang positif itu kan mematikan keinginan diri kita. Amin. Berkelos dong buat Nata dong. Luar biasa. Saya mau menyangkal diri saya dan saya mau memutuskan untuk berkomitmen untuk setia menurut Nata. Terakhir nih, silakan Bas. Tadi udah angkat tangan. Oh, Nita. Berarti kamu terakhir habis itu. Nita, ya silakan. Menurut Nita, setia adalah wow, tepuk tangan dong buat Nita dong. Saya kaget dengarnya. Prinsip berpegang pada pendirian dan janji. Luar biasa, luar biasa. Teman-teman dari Impact Generation. Terakhir, Bas, kamu apa Bas? Integritas hidup adalah kesetiaan. Beri aplaus buat Bastian. Luar biasa. Teman-teman sekalian, terima kasih sudah membantu saya untuk bisa kita sharing feedback. Banyak pendapat tentang kesetiaan dan semuanya luar biasa. Dan saya percaya kita semua punya pendapat masing-masing. Cuma kakak kalau boleh kasih tips, jangan pernah takut untuk menyatakan pendapat. Karena apa? Bukan benar dan salah, tetapi pendapat kita itu memberkati orang lain. Percayalah, dengan kita berkata-kata, kita memberkati orang lain. Dengan kita semakin berdiam, kita semakin tidak bisa memberikan pengaruh kepada yang lain. Dari tips kakak untuk teman-teman di Impact Generation yang luar biasa ini, ayo semakin berani untuk menyuarakan, menggaungkan, memviralkan. Karena ini kita anak-anak Tuhan, anak-anak yang sama-sama dibekali dengan kuasa yang sama. Tidak ada yang beda, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Tidak, semua diberikan talenta yang luar biasa. Amin. Amin. Nah, saya mau memperkenalkan tokoh yang luar biasa. Saya yakin teman-teman kenal, nggak kenal kebangetan. Boleh diantar lagi? Siapa dia? Nah, menurut pendapat Bapak dan Ibu Gembala, ini saya dapat pendapat ini akurat, tidak ditambahkan, tidak dilebihkan. Menurut Ibu Gembala, kesetiaan adalah memberi hidup supaya orang lain menjadi lebih hidup. Luar biasa. Artinya apa? Benar-benar bisa memberikan influencer kepada yang lain. Orang lain justru semakin luar biasa karena kita itu adalah kesetiaan menurut dari Ibu Gembala. Luar biasa teman-teman. Dan menurut Bapak Gembala, boleh di-enter? Nah, Pak Gembala lebih dalam lagi nih. Kesetiaan adalah sebuah pengabdian tanpa ada pengkhianatan. Pengabdian tanpa pengkhianatan, itulah kesetiaan menurut Pak Gembala. Nah, kita belajar dari tokoh-tokoh
tokoh-tokoh yang luar biasa ini, baik yang belum mengenal Tuhan maupun Bapak dan Ibu Gembala kita yang kita jadikan sebagai salah satu tokoh yang menginspirasi hidup kita. Terus sekarang pertanyaannya, Kak, kira-kira kita mau menjadikan dasar kesetiaan kita dari apa? Dari siapa? Kita belajar, boleh di-enter, kita belajar tentang kesetiaan yang teguh dari Papa Yesus. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Dapat teman-teman? Ratapan 3. Yang belum dapat geser ke temannya atau ada ini. Yuk kita mau baca bareng-bareng ya, dengan suara yang paling keras, paling merdu, paling baik, paling the best dari teman-teman. Boleh menyuarakan dengan suara yang paling maksimal. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat, selalu baru besar kesetiaanmu. Kita mau belajar kesetiaan tidak lain tidak bukan dari Tuhan kita Yesus yang setiap hari teman-teman, bayangkan bukan setahun sekali, bukan sebulan sekali, bukan seminggu sekali, setiap hari dia memberikan sebuah pengharapan, kuasa, berkat, dan dia Allah yang setia. Tandanya dia setia setiap pagi teman-teman masih melihat matahari, tanda kesetiaan Tuhan. Tanda Tuhan begitu sayang dalam kehidupan kita, karena Tuhan dia Allah yang menjadi role model. Kesetiaan yang teguh kita bukan berpatok kepada tokoh A, B, dan C. Kita berpatok pada Yesus Kristus yang mengatakan dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 bahwa dia sungguh besar kesetiaannya dan itu setiap hari. Jadi kalau ada yang sekarang mengatakan Tuhan saya nggak punya kesabaran untuk setia, saya kurang banget setia, Tuhan pasti dari sudah melihat, nak, tiap hari aku berikan kesetiaan kepadamu, tiap hari aku berikan pengharapan kepadamu, toh nggak kurang. Tetapi kenapa kita seringkali merasa Tuhan saya nggak bisa untuk berkomitmen, Tuhan saya nggak bisa untuk bisa dapat sebuah tanggung jawab yang besar. Kenapa? Karena kita mesti lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Tuhan Allah tuh punya karakter yang sudah baku. Boleh diantar ya Bes. Tuhan dia Allah yang setia, tanpa batas, tak tergoyahkan dan tak berubah. Itu dalam bahasa Ibrani disebut emuna. Ini saya coba validasi dan ini katanya seperti ini. Nanti Bastian boleh validasi sama-sama. Dia Allah yang tanpa batas. Sekalipun kita pribadi yang tidak setia, kebangetan banget kesetiaannya, dablek banget, benar-benar udah diajarin, udah dituntun, cuman nggak mau setia. Saya mau katakan kepada teman-teman hari ini, dia Tuhan yang tanpa batas, dia Tuhan yang tidak tergoyahkan, dia Tuhan yang tidak berubah, dan dia menunggu kita untuk tetap bisa masuk dalam rencananya. Karena setianya bukan rencana orang lain, itu rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang boleh ya guys. Dan karakter Tuhan yang berikutnya, dia setia, itu tulus dan tak memerlukan alasan. Apapun latar belakang kita, siapapun kita di masa lalu, bagi Tuhan itu gak penting. Bagi Tuhan adalah bagaimana kamu dan saya ini bisa jauh lebih dekat. Bisa kamu hidup di dalam saya dan saya hidup di dalam kamu. Itu maksud Tuhan. Dan Tuhan setia pada perkataannya. Dan Tuhan tidak pernah bergeser dalam firman-Nya. Jadi kalau kita yang merasa saat ini Tuhan saya kok sepertinya udah jadi pribadi yang berbeda, saya pribadi yang sepertinya gak punya alasan Tuhan untuk saya dapat kasih karunia Tuhan. Ingatkan bahwa Tuhan tanpa alasan. Dan Tuhan gak memerlukan alasan untuk bisa mengasihi saya dan teman-teman. Katakan amin. Dan yang terakhir yang membuat saya begitu kagum sama Tuhan, Tuhan kalau setia, dia menepati sampai nyawa dan jiwanya dia korbankan dalam kehidupan kita. Apa yang lebih besar daripada pengorbanan Kristus?
Kita paling berkorban ya karena teman nggak ada duit, kita jajanin es teh manis, berkorban. Teman nggak ada duit, kita kasih ongkos buat naik angkot, berkorban. Atau nggak ada pulsa, kita catering gitu ya, itu berkorban. Tetapi Tuhan berkorban, mengorbankan jiwa, mengorbankan tubuhnya untuk bisa menjangkau setiap anak-anak muda yang hadir pada malam hari ini. Dan karena Tuhanlah sudah menyontohkan kesetiaan, oleh karena itu saya dan teman-teman yang hadir pada hari ini, kita beroleh kasih karunia, kita beroleh keselamatan, dan kita harus melangkah di dalam kesetiaan. Amin. Nah, alasan kita untuk menjadi setia, boleh ya Bes dipercepat? Saya sampai jam berapa Bes? Sampai jam berarti jarum yang keempat selesai. Kenapa kita harus belajar pentingnya kesetiaan? Yang pertama, Tuhan menilai kesetiaan. Hanya hamba yang setia yang layak bagi Allah. Ada sebuah kisah tentang 5 anak darah yang bijaksana dan ada 5 anak darah yang bodoh. Bagaimana teman-teman masih tahu kisah ini? Ada 5 anak darah yang benar-benar mempersiapkan hatinya, mempersiapkan hidupnya dengan taat dan setia. Ini udah nunggu-nunggu tengah malam, gak datang-datang juga. Kalau kita paling nunggu sejam 2 jam cabut begitu ya. Ini enggak, ini harus menunggu standby, harus menunggu sampai selesai. Gak datang-datang. 10-10-nya menunggu semua teman-teman. 10-10-nya ini sabar. Cuma hanya hamba yang setia, hamba yang taat, hamba yang benar-benar mempersiapkan hidupnya, dia yang disebut masuklah dan terimalah hambaku yang setia. Tuhan lihat kita teman-teman, Tuhan tahu kita, Tuhan mengerti kita. Jangan sampai kita begini, Tuhan bagaimana saya mau setia ibadah Impact Generation, datang ibadah aja misalnya, begitu melihat anak-anaknya dikit-dikit ngegosip, dikit-dikit saya lihat Kak Bastian ini kayaknya kurang senyum gitu ya. Saya lihat misalnya Jojo ini kurang, gambar videonya kok miring-miring, kurang bagus. Saya nggak mau saya ngapain gereja di Impact Generation, kayaknya kurang oke. Kayaknya yang khotbah kurang hot gitu. Kalau mau hot di neraka hot gitu. Kayaknya kurang gitu. Saya mau katakan kepada teman-teman, adik-adik, saudara sekalian, kalau kita mau setia, itu diibaratkan ada seorang gembala senior di sebuah daerah. Tiba-tiba ada seorang ibu datang kepadanya dan berkata, Pak Pendeta, mulai hari ini saya izin, saya tidak mau lagi bergereja di tempat ini. Saya sudah tidak tahan. Saya memutuskan untuk keluar dari gereja ini. Pak Pendeta tersebut kaget dan dia berkata, Ibu, bolehkah tahu kenapa Ibu bisa memutuskan untuk keluar dari gereja ini? Si ibu mengatakan, Pak Pendeta, tahukah dirimu bahwa seluruh jemaatmu yang datang ke tempat ibadah, setiap kali engkau menyampaikan firman Tuhan, mereka tidak berfokus kepadamu. Mereka hanya berfokus pada handphone yang ada pada mereka. Dia hanya berfokus menceritakan keburukan-keburukan mereka di saat engkau sedang berkhotbah. Bahkan di saat orang memuji Tuhan, ada sebagian yang sedang tidur. Apakah engkau tidak bisa melihat dan merasakan situasi yang seperti ini? Si Pak Pendeta tersebut, dia termenung sebentar sambil dia mengatakan, baik Ibu, cuma sebelum engkau keluar dari gereja ini, bolehkah aku minta tolong kepadamu? Apa Pak Pendeta? Bolehkah kau pegang gelas ini? Gelas dia isi sama air, isinya full, sama sekali nggak ada batasan antara dinding gelas dengan volume air. Pak Pendeta mengatakan, Ibu, bolehkah engkau keliling gereja ini sampai 2 kali? Cuma dengan satu syarat, jangan sampai air yang di dalam gelas ini itu tertumpah atau berkurang. Si ibu mengatakan, oke Pak Pendeta, baiklah, saya akan coba. Si ibu ini akhirnya dengan taat, dia ada keliling dari
sudut satu ke sudut yang lain, dia keliling seperti yang disampaikan oleh Pak Pendeta tersebut. Dia keliling 2 kali, dan setelah 2 kali dia sampai ke Pak Pendeta dan mengatakan, Pak Pendeta, lihatlah gelas yang engkau sudah berikan kepadaku, dan seluruh airnya semuanya masih utuh, tidak ada satupun yang terbuang, tidak ada yang tercurah dan tertumpah. Lihat Pak Pendeta, nih saya berikan lagi kepadamu. Pak Pendeta mengatakan, Ibu, kenapa kok bisa sampai tidak tumpah airnya? Iya Pak Pendeta, setiap aku melangkah, aku benar-benar berfokus pada gelas ini. Aku berfokus pada air ini, sehingga air ini tidak ada yang tercurah, tertumpah selagi aku jalan. Walaupun aku jalan mengelilingi gereja ini dengan jarak yang begitu jauh. Si Pak Pendeta pun mengatakan kepada ibu ini, Ibu, demikian juga dengan kasih Tuhan. Jika ibu berfokus hanya kepada Tuhan, engkau tidak melihat ke kiri, ke kanan, engkau tidak melihat suasana yang ada di sekitar, engkau tidak mendengar omongan A dan B, engkau fokusnya hanya kepada Tuhan. Apakah yang kau lihat? Tuhan. Mulai detik ini, jika engkau datang kepada Tuhan, fokusnya hanya kepada Tuhan. Jadi adik-adik, pesannya adalah, jika kita mau datang kepada Tuhan menjadi hamba yang baik, walaupun lingkungan kita nggak baik, lingkungan kita kurang baik, tetaplah menjadi hamba yang baik. Karena dengan kita menjadi hamba yang baik, kita dapat dikatakan kepada Tuhan, masuklah hambaku yang taat dan setia. Karena apa? Hanya orang yang taat yang dapat masuk dalam kerajaan Allah. Bukan orang yang saat ini ada, besok nggak ada, yang saat ini mau, besok nggak mau. Orang yang taat walaupun hujan, walaupun banjir, walaupun petir, walaupun sedang capek, walaupun sedang pusing, walaupun lapar, walaupun nggak punya uang, walaupun lagi di dalam keadaan yang sedih, saya mau datang cari Tuhan. Dan itu definisi hamba yang setia. Dan Tuhan menilai kesetiaan. Berikutnya ya guys, kesetiaan adalah bagian dari buah Roh Kudus. Kalau kita lihat di Galatia, kasih, sukacita, damai, sejahtera, bla 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 bla. Salah satunya adalah tentang kesetiaan. Jadi kalau kita berbicara tentang kesetiaan, itu adalah berbicara tentang buah. Berbicara buah, berbicara proses. Jadi nggak ada ujuk-ujuk teman-teman melihat buah anggur hari ini ditanam, besok langsung berbuah, nggak ada ya. Semua butuh proses, semua butuh waktu, semua butuh perawatan sampai keluar buahnya. Itu berbicara tentang kesetiaan. Dan bukan sesuatu yang nggak mungkin. Setiap kita yang hadir di sini dipakai Tuhan secara luar biasa kalau kita benar-benar memberikan komitmen untuk tetap setia pada Tuhan. Orang lain gak setia, itu urusan mereka. Bagi kita, setia adalah prioritas. Karena itu adalah proses kita untuk berbuah. Karena saat kita berbuah, nama Tuhan yang dimuliakan, nama Tuhan yang ditinggikan. Melalui kehidupan kita, ada buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan berikutnya, kesetiaan adalah bagian dari DNA-nya Tuhan. DNA Tuhan adalah, contoh di sini ada Hosi anak saya. Hosi dan saya ini plek-keteplek, itu DNA-nya. Dari cara jalannya. Nah, itu jalannya begitu. Nah. Dari apalagi tidurnya, mungkin teman-teman nggak lihat tidurnya tuh plek-keteplek sama gitu. Dari mukanya juga ya identik, otentik begitu ya. Itu yang membuat itu sama adalah DNA. Yang membuat DNA ini bisa lebih kuat namanya kromosom. Dan kita adalah anak-anak tebusan Allah. Yang DNA kita adalah Kristus itu sendiri. Bagaimanakah mungkin kita nggak setia karena Bapa kita ini Allah yang setia? Kalau kita merasa kita anak-anak Allah, kita harus berkehidupan setia kepada Tuhan. Kalau sekarang ada yang mengatakan, aduh, saya ini kok kadang setia, kadang enggak. Nah, jangan-jangan Bapak
kita ini bukan Tuhan Yesus. Mungkin Bapak kita, mungkin yang lain. Itu coba kenali diri kita. Kalau Bapak kita adalah Tuhan Yesus, langkah kita adalah langkah kesetiaan. Langkah kita adalah langkah yang setia, jadi hamba yang setia. Karena apapun juga DNA kita adalah Kristus, DNA kita adalah Allah. Kalau kita mau dikatakan sebagai anak-anak Allah, kita anak yang setia. Colek kiri kanan kalau anak yang setia. Anak setia. Amin. Dan saya yakin percaya kita semua anak-anak Allah, anak-anak yang setia. Haleluya. Berikutnya, ayo kita cepat langsung. Nah, manfaat kesetiaan ini banyak adanya. Ada passion, emotion, free, creative, skill, leader. Yang passion kita akan melihat semua orang itu suasananya vibe-nya positif. Jangan kita melihat orang itu curigaan, melihat orang itu udah bahasa itu udah bad mood duluan. Justru kita pada saat kita memiliki kesetiaan dan kehidupan yang setia, kehidupan kita melihat segala sesuatu itu positif. Sekalipun pada saat itu mungkin tantangannya itu berat, tapi kita positif. Kita jauh lebih antusias dari kehidupan kita yang sebelumnya. Kalau untuk dari free, ya jelas lah. Kita nggak ada beban masa lalu. Kita nggak ada beban tentang kesalahan. Kita nggak ada beban tentang pengkhianatan karena kita yang setia. Kalau dari skill, pribadi kita pribadi yang dapat dipercaya, kita dapat diandalkan. Dalam situasi apapun orang akan melihat, wah kalau untuk ini yang bisa untuk menyelesaikannya adalah Kak Kori, maka kita harus ke Kak Kori. Kak Kori ini pribadi yang dapat diandalkan. Oh kalau ini kita harus ke Jessica, karena Jessica ini kalau misalnya tamborin itu bagus, ini dapat dipercaya. Pribadi-pribadi seperti ini akan membentuk karakter, membentuk kehidupan kita. Kita setia bukan untuk validasi, bukan untuk orang bilang, wah kamu ini setia ya, enggak. Cuma lebih besar daripada itu. Percaya nggak percaya, saat kita berkomitmen untuk setia, secara berlangsung tapi pasti kehidupan kita yang diubahkan, mentalitas kita yang diubahkan, pola pikir kita yang diubahkan, cara kita menilai sebuah permasalahan itu berbeda. Pada saat kita memutuskan untuk setia, berkomitmen, mengandalkan Tuhan, menyertakan Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan berjalan pribadi lepas pribadi, hari demi hari. Kita akan melewati segalanya, sekalipun itu berat, itu sulit, sedih, pahit sekalipun. Kita melihat segalanya ini menjadi jauh lebih ringan, bukan karena kita yang bisa, enggak, karena Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Secara emosional kita sikapnya nggak gampang menyerah, pribadi yang gigih dan tangguh, kreatif pada saat ada masalah. Dia nggak lagi berfokus kepada masalah, tetapi dia mencari solusi. Dia mengkonversi tantangan menjadi sebuah inovasi. Dan yang terakhir, dia akan menjadi seorang pemimpin yang mampu menjaga egonya dan berdampak bagi sesamanya. Jadi orang yang setia dan berkomitmen ini, itu manfaatnya bukan ke orang lain, manfaatnya ke diri kita sendiri. Kita mau setia, kita akan mendapatkan manfaat. Kita akan terbentuk mentalitas kita. Kakak udah melewati masa-masa yang indah seperti kalian. Saya mengatakan masa-masa yang indah karena pada saat nanti kalian 10-15 tahun lagi melewati masa ini, ada suatu waktu kelak pasti akan mengatakan, enak zaman dulu ya, enak situasi 15-10 tahun yang lalu ya, enak pada saat dulu bisa ketemu hakiki dengan teman-teman, ibadah yud. Ada waktu, ada momen. Ingatlah pesan kakak hari ini, ada waktu momen kalian akan merindukan masa-masa yang seperti ini. Kakak pribadi rindu, iya. Cuma hal yang tidak bisa dilakukan pada saat ini adalah mengembalikan waktu. Tetapi yang kita harus lakukan adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu yang Tuhan sudah berikan. Berikutnya, kesimpulan. Kalau kesimpulan berarti yang terakhir. Kesimpulan, menjadi setia bukanlah tentang pengakuan dan validasi dari sesama. Sekali lagi, kita nggak butuh validasi dari yang lain. Kita nggak butuh orang bilang lu setia. Kita nggak butuh orang lain bilang lu luar biasa, lu taat banget. Nggak butuh, enggak. Bukan itu yang dicari. Bukan itu. Kesetiaan ialah behavior
ialah karakter, ialah kelakuan, ialah tabiat yang sudah Tuhan anugerahkan dan teladankan. Apapun profesi kita, baik pelajar, yang pelajar boleh angkat tangan. Pelajar, saya enggak. Yang mahasiswa angkat tangan. Mahasiswa, pekerja, saya berarti, Nanata juga. Pelayan Tuhan, semuanya pelayan Tuhan dong ya, nggak mungkin nggak. Jemaat Tuhan, kita semua. Jemaat Tuhan berarti memilih setia, sebab tidak ada kasih tanpa kesetiaan. Nggak ada kasih tanpa konsistensi. Tidak ada kasih tanpa komitmen. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami sudah belajar firman Tuhan tentang kesetiaan pada malam hari ini. Kami percaya setiap benih firman Tuhan yang Tuhan sudah taburkan boleh bertumbuh, berakar. Bahkan juga kami doa, kami percaya Tuhan jadikan ini sebagai buah kehidupan dalam kehidupan kami, di mana hidup kami berbuah manis Tuhan, dan dinikmati oleh Tuhan kehidupan kami, dinikmati oleh keluarga kami. Kami menjadi anak-anak yang taat dengar-dengaran kepada orang tua kami. Kami menjadi pribadi kakak adik yang saling mengasihi. Kami menjadi seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang setia, menundukkan hidup kami, ego kami, kehendak kami, bahkan perasaan kami Tuhan. Kami lakukan semata-mata, tidak ada kasih tanpa kesetiaan Tuhan. Biarlah hidup kami dipenuhi dengan kesetiaan, sehingga kami dapat melihat lawatan Tuhan terjadi, pencurahan kuasa Tuhan terjadi atas komunitas kami, keluarga kami, gereja kami, lingkungan kami. Kami mau semua Tuhan menjadi pelaku Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran, dan lebih daripada itu, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur, berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Baik teman-teman, mari kita memberikan janji kita untuk mendukung kegiatan kita di bulan Ramadan. Bapak, kami bersyukur kami akan memberikan persembahan untuk kegiatan kami di bulan 6. Kiranya Tuhan akan memberkati kami sehingga acara kami di bulan 6 berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita belajar di Anda. Sangat diberkati oleh kesetiaan yang teguh. Terima kasih buat Kak Hendro yang telah sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Kami sangat diberkati. Terlebih saya banyak kamus yang baru diberikan. Bahkan para ahli itu jujur saya tidak tahu. Cuma apa tadi yang tentang matematika? Nah itu aku tahu itu, kalau itu saya tahu. Tapi yang lain-lainnya itu tadi kawan-kawannya itu kurang tahu. Teman-teman mungkin di sini. Waktu kalau saya kaget tadi, ada kata-kata ini, kata-kata baru nih. Yang lebih keren tadi Kalita, keren ya.
Terima kasih buat Bang Hendro, Tuhan Yesus memberkati dalam pekerjaan pelayanannya, semoga diberkati selalu. Baik teman-teman, untuk pengumuman kita hari ini, kita tetap setia untuk membaca firman Tuhan satu persatu satu. Kita sudah satu di Nahum 1. Kita sudah sampai di situ teman-teman. Yuk antusias, tetap setia untuk membaca firman Tuhan. Meskipun banyak pekerjaan, kita pasti ada waktu senggang untuk membaca firman Tuhan. Berilah waktu yang terbaik untuk Tuhan untuk membaca firman-Nya. Jika teman-teman memiliki rema atau caption yang diberikan oleh pasal itu, teman-teman bisa share di grup Impact Generation. Atau kalian tidak mendapatkan remanya, minimal kalian saling ayat yang memberkati kalian kirim di grup Impact Generation. Terus teman-teman tetap setia untuk mengikuti komsel kita di setiap hari Senin, sekali 2 minggu. Jadi kita rencana di rumahnya Yabes, karena Yabes bukan di sini lagi, jadi komselnya di rumah Yabes, ya di rumah Yabes, jam 7 malam. Nah teman-teman juga doain setiap teman-teman ada waktu untuk doain buat acara kita di bulan 6 untuk bisa retreat. Nah kalau nanti ada yang daftar, doain untuk rencana kita. Dan teman-teman juga kita memiliki Zoom malam. Kalau teman-teman nggak ada kegiatan, nggak belajar, yuk teman-teman bisa bergabung di Zoom malam. Nanti kakak kirim linknya di Impact Generation. Dan Zoom pagi kita jam 4:30. Kalau teman-teman udah bangun di situ, yuk lebih bagusnya kita bareng-bareng untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Komsel, yuk kita minggu depan gimana kak? Udah ada kepastian untuk di Jakarta? Belum. Nanti diinfokan rencana kita yuknya di sini. Rencananya di rumahnya Darius. Kemarin dia undang, tapi masih belum ada kepastian. Kalau emang udah pasti nanti kita infokan di grup. Teman-teman yang kalau bisa datang, yuk nanti yang bisa datang nanti biar tahu kendaraannya berapa orang yang sampai ke rumahnya Darius. Kalau emang nggak jadi, kita tetap setia untuk ikut di tempat ini. Oke, demikian saja. Selamat bisa. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti
jiwa-jiwa boleh terjadi di tempat ini ya Tuhan, agar semakin banyak lagi orang datang untuk beribadah di tempat ini ya Tuhan. Ya Bapak, kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami ya Tuhan, Indonesia ya Tuhan, kiranya Kau jauhkan bangsa kami dari segala bencana dan bahaya Tuhan. Kiranya Kau berkati segala pemimpin kami ya Tuhan, dari yang tertinggi hingga yang terendah ya Tuhan. Kiranya Kau tanamkan pada mereka roh yang takut akan Tuhan ya Tuhan, supaya mereka boleh memimpin bangsa kami dengan jujur ya Tuhan. Kami telah berdoa ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat Tuhan pada malam hari mendengarkan hati doa kata kiranya berkat kasih karunia pada Allah Bapa dan kita dan kasih sayang kepada Tuhan kita Yesus Kristus boleh mengantar rohnya yang kudus memberkati kita pada malam hari ini. Jika kita naik dan kita turun, kita kepala dan bukan ekor, apa saja yang kita perbuat Tuhan Yesus berhasil dan beruntung. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. IPG Generation